Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbana wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun ini hujan ya dan suaranya lebih jelas, kita tetap ngaji ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan Nasihatul Ibad ini pada bab Tulatil Maqalah yang ke-14. Pada malam hari ini kita memasuki maqalah yang ke-15. Akan saya bacakan maksudnya. Wal maqalatul khamisata asyarata. Maqalah yang ke-15. Ruya diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki min Bani Israila, dari Bani Israel, jama'a thamanina tabutan minal ilmi, telah mengumpulkan 60 peti dari ilmu. Maksudnya ya, lelaki Bani Israel itu telah mengumpulkan ilmu yang tertulis dalam kitab itu, kitabnya itu sampai di apa namanya, wadahi peti itu sampai membutuhkan 80 peti. Ini ya tentu saja untuk menggambarkan bahwa laki-laki yang diceritakan di sini ini sangat banyak ilmunya. Walam yantafi' bihi, tetapi ilmunya itu ternyata tidak bermanfaat. Fa'auhallahu, maka Allah kemudian mewahyukan, ta'ala maha tinggi Allah, ila nabiyihim, kepada nabinya, Nabi Bani Israel maksudnya ya, am kulli hadzal jami'i, katakanlah, maksudnya wahyu tadi itu adalah katakanlah lihadzal jami'i, kepada laki-laki yang mengumpulkan kitab yang banyaknya sampai 70 peti tadi itu, lau jama'ata kafiran minal ilmi, kalau engkau mengumpulkan ilmu yang banyak
lam yanfa'ka, ilmu itu tidak akan bermanfaat untukmu illa an ta'mala, kecuali engkau mengamalkan bi salasati asya'a, 3 hal. Jadi Nabi Bani Israel ini mengatakan kepada laki-laki yang menuntut ilmu dan ilmunya banyak, sampai tadi digambarkan ada 70 peti tadi, untuk menggambarkan begitu banyaknya ilmunya itu. Oleh Nabi Bani Israel itu dikatakan itu tidak akan bermanfaat ilmu itu, kecuali kalau yang bersangkutan itu mengamalkan 3 hal. Apa 3 hal yang harus diamalkan supaya ilmu itu bermanfaat? Yang pertama, la tuhibbud dunya. Jangan engkau mencintai dunia. Falaisat bidaril mu'minin. Karena apa? Karena dunia itu bukan merupakan tempat orang-orang mukmin. Wala tusahibis syaitana, dan jangan kamu berkawan dengan syaitan. Falaisa birafiqil mu'minin. Karena apa? Karena syaitan itu bukan merupakan teman orang-orang beriman. Lalu yang ketiga, wala tu'bi ahadan falaisa biharfatil mu'minin. Dan jangan menyakiti seseorang, karena menyakiti seseorang itu bukan merupakan pekerjaan orang-orang yang beriman. Jadi ada 3 hal yang menjadikan ilmu itu supaya bermanfaat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mungkin malam ini kita hanya membahas yang pertama. Yang pertama adalah la tuhibbud dunya. Jangan kamu mencintai dunia. Oleh Imam Nawawi kemudian diberi penjelasan, ai mata'aha. Yang dimaksud dengan dunia itu ya maksudnya ya kenikmatannya. Mata itu kan kenikmatan. Seakar kata dengan kata-kata haji tamato itu, haji yang nikmat-nikmat itu ya. Ai mata'aha ya. Jadi jangan kamu mencintai kenikmatannya. Wa zuhrufaha, dan juga jangan kamu mencintai zuhruf itu perhiasan dunia, hiasan dunia. Nah, lalu falaisat bidaril mu'minin. Kenapa kita itu tidak boleh mencintai dunia? Karena dunia itu bukan merupakan tempat atau negeri orang-orang mukmin. Nah, al-fa'u lit-ta'lil ya. Huruf fa pada kata-kata laisat itu, falaisat itu lit-ta'lil ya, untuk ta'lil ya. Nah, kemudian oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan aili annaha laisat dar jazain, karena sesungguhnya yang namanya dunia itu bukan merupakan tempat dibalasnya atau bukan tempat pembalasan lil mukminin, orang-orang mukmin. Fa inna dara thawabihimul jannah. Ya, karena sesungguhnya yang namanya tempat pahalanya orang-orang mukmin, tempat pembalasan orang-orang mukmin itu tidak lain adalah di surga. Jadi ini agak panjang ya makalahnya, dan penjelasan yang Nawawi juga agak panjang. Jadi intinya adalah bahwa ilmu itu sebanyak apapun itu tidak akan bermanfaat
Kecuali kalau orang yang berilmu itu mengamalkan 3 hal. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah jangan mencintai dunia. Karena apa? Karena mencintai dunia itu bukan, karena dunia itu bukan tempat tinggal orang mukmin yang abadi. Dunia itu kan sementara saja. Nanti yang selama-lamanya ya di surga. Dan surga itulah tempat kembali yang sesungguhnya, yang sebaik-baiknya untuk orang mukmin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja yang dimaksud larangan untuk mencintai dunia itu adalah mencintai dalam pengertian yang berlebihan, mencintai yang sampai pada akibat dilalaikannya akhirat, atau mencintai dunia sampai pada akibat melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud larangan di sini. Karena apa? Loh, karena yang namanya cinta dunia itu kan memang sesungguhnya sudah menjadi apa ya, semacam fitrah manusia lah ya. Manusia itu memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diciptakan itu ya dengan dihiasi kecintaan terhadap dunia itu. Saya kira apa namanya dalam Al-Quran itu kan tegas itu ya. Dalam surat apa itu yang Allah menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu dihiasi cinta perempuan, ya, cinta anak, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqammarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi manusia itu memang sudah diberi oleh Allah apa di dalam dirinya itu ada apa namanya kecintaan ya terhadap lawan jenis. Jadi kalau di situ disebutkan dengan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa, itu maksudnya ya tidak kok hanya laki cinta perempuan, itu yang disebut manusia cinta perempuan, tapi ya tentu saja sebaliknya. Kalau laki-laki ya perempuan ya cinta laki-laki ya. Nah, seperti itu pemahaminya. Jadi manusia itu didesain sedemikian rupa oleh Allah, memang di dalam dirinya itu ada kecintaan terhadap perempuan, atau sebaliknya perempuan terhadap laki-laki, cinta terhadap anak wal banin, ya. Lalu wal muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, ya. Berarti cinta dengan apa namanya mas pices rodobrono ya, itu ya yang berupa perak emas itulah ya pokoknya lah ya. Lalu kemudian wal khailil musawwamah, kuda tunggangan. Nah, kuda tunggangan itu kalau sekarang ya mobil ya apa, bahkan kapal pesiar, jet pribadi ya. Itu seneng semua itu. Nggak ada yang nggak seneng itu ya. Wal an'ami ya, seneng dengan apa namanya ternak, binatang ternak ya, yang tentu saja binatang ternak itu ya pabrik lah, produktif maksudnya ya. Wal harth ladang tanaman ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Nggak ada orang yang tidak senang, itu semua senang semua itu ya. Tetapi Allah mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab ya. Jadi
sesungguhnya di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Jadi Allah kemudian lalu mengingatkan, ya betul yang namanya manusia itu betul diciptakan dengan senang terhadap dunia, tapi ada yang masih lebih baik dari dunia, yaitu akhirat itu. Ya. Makanya kemudian lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya itu, qul la unabbiukum bi khairin min dzalikum. Apakah mau aku beritahukan kepadamu yang lebih baik dari itu? Ya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min anhar. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa itu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa azwajum mutahharah, ya, pasangan-pasangan yang suci, dan wa ridwanu minallah, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi ya, cinta dunia itu boleh. Wong Allah sendiri menginformasikan kepada kita dengan jelas yang namanya manusia itu didesain sedemikian rupa cinta dengan perhiasan-perhiasan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti itu. Nah, ketika kita diminta untuk jangan mencintai dunia, itu maksudnya adalah jangan sampai kemudian mencintai dunia itu secara berlebihan. Artinya apa? Artinya jangan sampai kemudian lalu cinta kepada dunia itu lalu mendominasi keseluruhan kehidupan kita sehingga kita melalaikan Allah dan melalaikan akhirat. Atau dengan kata lain, kecintaan kita terhadap dunia itu harus kita letakkan di dalam kerangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta istri ya dalam kerangka cinta kepada Allah, cinta anak dalam rangka cinta kepada Allah, cinta harta ya dalam rangka cinta kepada Allah. Nah, kalau kecintaan kita kepada dunia itu dalam kerangka cinta kepada Allah, maka sesungguhnya ya tidak ada masalah. Ya, wong semuanya itu lalu kemudian bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan begitu lalu sekali lagi orientasi kita itu tetap Allah, orientasi akhir kita tetap akhirat. Jadi itulah yang memang diperintahkan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain misalnya Allah memerintahkan kita, bukan memerintahkan, menginformasikan kepada kita atau memerintahkan memang ya. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Ya. Dan carilah dengan apa yang Allah sudah anugerahkan kepadamu itu untuk hari akhirat, untuk kampung akhirat, untuk negeri akhirat, untuk tempat tinggal akhirat. Nah, pesan Allah hanya walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Nah, ini sekali lagi juga menunjukkan bahwa memang orientasi akhir, orientasi puncaknya itu akhirat. Tapi memang kita jangan sampai bahkan melupakan dunia itu, jangan sampai. Dunia tetap kita urusi, tetap kita cintai, tetapi harus kita letakkan kepentingan kita, ya, himmah kita, concern kita kepada dunia itu di bawah himmah kita, di bawah concern kita, di bawah perhatian kita kepada akhir. Ya. Jangan sebaliknya. Lah yang dilarang itu yang tadi itu menjadikan cinta dunia melebihi cintanya kepada akhirat, itu yang tidak boleh. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita misalnya melihat kepada tradisi di dalam Islam sendiri, itu ada satu praktek kehidupan yang disebut dengan praktek zuhud. Zuhud itu merupakan bentuk perilaku yang meninggalkan dunia. Orangnya namanya zahid. Jadi perilakunya disebut zuhud, orangnya disebut zahid. Zahidah sendiri itu kalau dari akar kata secara bahasa ya maknanya yang meninggalkan sesuatu. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat.
Tetapi zuhud ini lagi-lagi juga tidak harus dipahami kemudian lalu meninggalkan sama sekali, lalu kemudian jadi orang Islam itu lalu kemudian harus miskin, harus fakir, harus tidak punya apa-apa, hidupnya ngelomprok, kumuh. Tidak harus begitu, tidak harus begitu. Ya. Zuhud itu lebih merupakan persoalan hati ketimbang persoalan penampilan fisik. Ya. Jangan kemudian lalu kalau orang pakai pakaian jelek itu, wah ini si anu ini zuhud sekali. Wah pakaiannya sederhana. Lihat orang makannya ngirit banget ya, seadanya, wah ini zuhud ini, wah. Tidak selalu begitu, belum tentu ya, belum tentu. Maksudnya apa ya? Zuhud itu tidak identik ya. Ya bisa saja miskin itu zuhud bisa, tetapi untuk zuhud tidak harus miskin. Itu maksud saya ya. Ya. Orang tidak punya apa-apa itu bisa menjadi tanda zuhud, tapi bukan berarti kalau ingin zuhud harus tidak punya apa-apa, itu tidak. Maksudnya apa? Orang kaya bisa zuhud. Orang kaya itu bisa meninggalkan dunia. Tapi bisa jadi orang yang sudah fakir malah nggak bisa meninggalkan dunia, juga ada sebaliknya. Ya. Ya. Coba kalau misalnya ya ada orang kaya ya, yang dengan hartanya itu dia sudah tidak merasa memiliki. Ya. Ketika mencari harta itu ya halal. Ya. Setelah dapat harta yang banyak itu, kemudian hartanya itu di-share, dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, seberapapun dibagi itu, tidak eman sama sekali. Ya. Loh itu zuhud apa tidak itu? Zuhud itu dia tidak membutuhkan dunia itu meskipun dia kaya. Tapi kalau ada orang meskipun nggak punya, ya, tapi masih tomah, kepengen mendapatkan sesuatu dari orang lain, bahkan malah kadang-kadang dengan cara yang haram aja dilakoni, itu zuhud tidak itu? Tidak. Ya. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Sehingga sekali lagi, yang namanya zuhud, meninggalkan dunia itu bukan berarti harus dengan meninggalkan sama sekali, lalu kemudian harus menjadi fakir, harus menjadi miskin, tidak seperti itu. Ya. Jadi lebih kepada persoalan hati. Yang penting adalah bahwa di dalam dia mencintai dunia itu ya masih di dalam kerangka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cinta wanita ya dalam kerangka cinta kepada Allah. Ya, kalau cinta betul ya dinikah. Ya. Ya. Cinta kepada wanita, loh kok dinikah aja enggak? Lalu berhubungan semaunya, ya tidak ada zuhud di situ. Cinta kepada anak ya dalam rangka cinta kepada Allah. Jangan sampai kemudian cinta kepada anak kok sampai direwangi misalnya dalam rangka menuruti kebutuhannya anak sampai melakukan hal yang dilarang Gusti Allah. Bukan zuhud itu namanya. Ya. Cinta kepada harta boleh. Ya. Seberapapun kita punya harta. Ya. Asal harta itu kemudian dicari dengan jalan yang halal. Setelah dimiliki kemudian diperintahkan Allah zakat, diperintahkan Allah infak. Ya. Tidak ada yang digondeli harta itu. Zuhud itu. Ya. Begitu. Tapi kalau punya harta kok misalnya diperintahkan Allah berzakat aja tidak mau, infak aja tidak mau, bagaimana zuhud itu? Dia lebih cinta dunianya, lebih cinta hartanya ketimbang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang dimaksud dengan sekali lagi ya, cinta dunia itu bukan berarti kemudian dilarang sama sekali, tapi yang dimaksud jangan mencintai dunia itu maksudnya jangan berlebihan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada akhirat itu. Oleh karena itu kita itu diajarkan doa yang dulu juga pernah kita bahas ya, itu juga ada di dalam kitab Nasihatul Ibad ini ya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah jangan jadikan dunia itu menjadi akbara hammina. Ya perhatian yang terbesar dalam
diri kami dalam hidup kami itu. Sing dipikirke donya, sing di ublek-ublek donya. Masalah donya terus ora rampung-rampung. Itu jangan sampai. La taj'alid dunya akbar hammina. Ya. Wala mablagha ilmina, dan semacam puncak dari ilmu kami. Ya. Tidak hanya dunia ya, banyak sekali ilmu yang lain ya, yang lebih penting dibanding ilmu dunia itu. Sehingga sekali lagi inilah makna dari la tuhibbud dunya tadi ya. Nah, kenapa kok kita itu tidak boleh mencintai dunia? Ya, sekali lagi karena dunia ini hidup sementara. Mbok sak suwe-suwene apa to? Rak spiro ya. Kita mendapatkan manfaat duniawi itu. Tapi nanti kita akan meninggal dan kita akan hidup di akhirat. Dan itulah sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Ya. Jadi yang namanya dunia ini ya sesungguhnya hanya permainan dan lelahan saja, tidak ada maknanya sebenarnya. Ya. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya ya. Oleh karena itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita cari, yang harus kita betul-betul tuju ya. Jangan terjebak dengan gemubiarnya dunia, jangan terjebak dengan eloknya dunia, jangan terjebak dengan indahnya dunia. Itu semu ya, sementara ya boleh sekedarnya saja, tapi sekali lagi kita harus lebih mengorientasikan kehidupan kita itu untuk kepentingan akhirat itu ya. Dan sekali lagi kalau sampai orang kok kemudian mencintai dunia ya, menurut makalah ini ilmunya itu tidak akan bermanfaat. Nah, untuk mau supaya ilmunya bermanfaat ya, itu nasihat dari makalah ini, jangan mencintai dunia itu secara berlebihan. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan ya untuk bisa mencintai dunia itu proporsional saja, sewajarnya saja, semestinya saja, tidak berlebihan, sehingga tidak mengakibatkan hal-hal yang kemudian menjurus kepada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau begitu insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang selama-lamanya ya. Wong kehidupan dunia ini Masya Allah ya, paling banter ya 100 tahun lah ya, paling banter ya. Kalau misalnya punjul ora akeh lah paling. Tapi akeh sing kurang dari itu, bahkan kurang banyak pun banyak ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tertipu dengan dunia ini ya. Saya kira itu ya pesannya ya. Jadi makalah ini bukan berarti melarang bapak-bapak untuk mencintai dunia, enggak ya. Tidak melarang, enggak. Tapi sekali lagi membatasi itu ya seperlunya tadi, dan proporsional ya, sewajarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.